dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ilyana Rusmalonda dari kelas 11-8 dan pada hari ini saya akan menjelaskan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yuk disimak videonya. Jadi yang pertama, konsep Indonesia sebagai poros maritim di dunia itu dengan memiliki visi dalam menjadi negara yang dapat menggerakkan serta mempengaruhi perekonomian dunia melewati poros maritimnya. Nah, hal yang mendukung untuk Indonesia menjadi poros maritim di dunia itu karena letak geografis Indonesia yang strategis, karena kita tahu Indonesia itu kan berada di antara dua samudra dan juga dua benua, dan hal ini pun membuka Indonesia untuk memiliki jalur perdagangan nasional maupun internasional. Yang kedua, menurut saya segmen yang paling menarik adalah segmen kedua. Kenapa? Karena di segmen ini tuh dijelaskan mengenai wilayah perairan di Indonesia yang sangat luas dan banyak sekali hal-hal potensi yang dapat dikembangkan melalui perairan di Indonesia ini. Alur laut di Indonesia pun kan saya sudah menjelaskan bahwa ini tuh membuka jalur perdagangan nasional maupun internasional di Indonesia, sehingga hal ini pun dapat mendukung Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Kedua, terdapat potensi kekayaan maritim di Indonesia yang dapat terus dikembangkan. Misalnya, untuk dari sektor perikanan bisa diolah menjadi suatu produk yang kemudian dapat dijual, dan hal ini pun dapat mengembangkan perekonomian negara Indonesia. Kemudian, wilayah laut atau perairan Indonesia yang dapat dilestarikan dan juga dikembangkan sebagai wisata alam bagi para masyarakat lokal maupun masyarakat luar sebagai turis. Wilayah perairan Indonesia pun dapat dikembangkan akan hal baru nih, dapat sumber energi terbarukan melalui ombak dan arus di laut. Walaupun hal ini masih termasuk dalam penelitian, namun jika suatu saat hal ini bisa terus dikembangkan, ini pasti bakal berfungsi banget untuk perkembangan sumber daya terbarukan di Indonesia. Menurut saya, ancaman yang dapat terjadi itu adanya penangkapan sumber daya laut atau perikanan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Indonesia ini kan merupakan jalur perdagangan internasional, jadi banyak sekali hal memungkinkan jika nelayan atau sektor perikanan dari luar negeri itu melewati batas wilayah Indonesia, dan hal ini tidak menutup kemungkinan jika suatu saat adanya penangkapan secara ilegal di wilayah Indonesia yang merupakan dampak negatif kepada negara kita sendiri. Kemungkinan secara sosial terdapat asimilasi budaya lokal dan juga budaya luar yang hal ini dapat mempengaruhi para masyarakat. Untuk selanjutnya, menurut pendapat saya mungkin saja karena hal itu memungkinkan, dan yang mendukung pendapat saya itu karena yang tadi sudah saya katakan, Indonesia itu memiliki letak geografis yang strategis karena berada di antara dua samudra dan juga dua benua. Karena letak yang strategis ini, hal ini memungkinkan untuk terjadinya persimpangan lalu lintas dunia dari segi udara maupun dari segi laut. Ditambah lagi, Indonesia ini memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam serta sumber mineralnya yang lainnya, sehingga hal ini tuh dapat menunjang perdagangan serta menambah sumber devisa negara. Nah, tentunya sebagai siswa-siswi SMA Kolese Gonzaga, saya akan mencoba sebisa mungkin untuk ikut bertindak dalam memberikan informasi dan pengetahuan lebih luas lagi, terutama ke media, karena sekarang teknologi kan sudah canggih. Tentunya media itu pasti jaringannya lebih luas. Jadi dengan saya memberikan dan melestarikan lebih lagi tentang wilayah perairan dan laut di Indonesia, hal ini dapat menjadi dukungan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang dimana kita sebagai masyarakat itu bisa saling mendukung agar hal ini pun tercapai. Sebagai siswa SMA Kolese Gonzaga, kita harus membangun rasa compassion terhadap kepentingan hal tersebut. Tentunya tidak hanya memberikan informasi namun bertindak. Kita harus memiliki rasa inisiatif dalam melakukan conscious untuk bertindak dalam menjaga kelestarian maritim Indonesia dan patut untuk dijaga. Segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Dadah.